Okay, we are live now. Oke, Ya, oke, welcome semuanya. belum dimasukkan ke dalam waiting room, Pak. Oke, Sudah, coba. sudah, semuanya welcome. Halo, halo. Welcome, welcome. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang. Selamat malam, Selamat Coach. datang. Selamat malam semuanya. Selamat Ah, malam. Selamat datang di webinar komunitas SKRB Sehat Kaya Raya Bahagia. Thank you very much semuanya. Wow, ini ada yang di Bali, Samarinda, berarti di sana udah jam berapa nih? Setengah 9, betul ya, Dokter Greg? Betul, Oke, setengah 9. sudah setengah 9, wow, masih semangat dong? Masih, Coach. Masih mantap. Oke, kita ketemu lagi di dalam webinar rutin Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Di dalam webinar ini kita belajar banyak tentang berbagai hal, tentang berbagai topik yang intinya yang kita pelajari itu sebagai bekal untuk membuat kita itu sehat, kaya raya, bahagia. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada topik tentang kesehatan, topik tentang kaya raya, topik tentang bahagia, gitu. Semuanya ada deh di sini nanti ya. Nah, malam ini kita akan membahas topik tentang bahagia dan kaya raya. Wah, ya. Ya, kita malam ini akan membahas topik tentang bahagia dan kaya raya, teman-teman sekalian. Jadi, welcome ya, teman-teman semuanya. Boleh tahu nggak ini dari mana aja? Silakan ketik di kolom chat. Kita juga live di YouTube. Kita juga live di YouTube ya. Teman-teman boleh sharingkan linknya. Saya ada taruh di grup for Nusantara. Ya, silakan teman-teman. Saya ada taruh di grup for Nusantara with Love. Nah, oke, silakan kalau yang mau menyebarkan linknya boleh juga. Siapa tahu ada temennya yang bisa sempat dan mengikuti. Topik malam ini bakal seru banget. Kita akan membahas tentang prosperity awareness. Oke, thank you teman-teman yang udah jawab dari Semarang, Depok, Samosir, Toba. Weh, ya Samosir, Toba. Jam berapa di Samosir? Oh sama jamnya ya. Jamnya sama, setengah 8 ya. Oke, Tangsel, Jambi. Oke, Bangka. Wih, ada dari Bangka, Samarinda. Setengah 9 malam sekarang ya. Oke, thank you semuanya. Thank you, thank you. Oke, Jambi gitu ya. Oke. Bali ada nggak Bali ya? Bali sekarang sedang lumayan sejuk lah ya.
sejuk dingin ya gitu. Bali ada nggak Bali? Wah, ada juga yang dari Bali ya. Oke. Oke, teman-teman, thank you very much. Sekali lagi selamat datang di webinar Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia, teman-teman sekalian. Kami rutin mengadakan webinar ini memberikan edukasi kepada siapapun yang mau belajar. Teman-teman boleh ngajak teman-teman, keluarga, saudara boleh diajak untuk ikutan belajar ya. Kemudian nanti silakan join di grup WA for Nusantara with Love. Di situ semua pengumuman itu akan disampaikan di sana. Kemudian ada banyak topik, banyak artikel juga ada di situ. Ada juga grup namanya grup WA SKRB juga ada di situ. Kita membahas banyak hal di sana ya. So jadi silakan aja teman-teman join nantinya di grup. Oke. Nah, malam ini tanpa berpanjang lebar ya teman-teman ya. Saya mau bahas satu topik tentang pause and play. Sebuah wacana untuk meningkatkan kesadaran kemakmuran. Wah, apaan nih ya gitu kan ya. Apaan sih kok pause and play gitu. Dan apa hubungannya sama prosperity awareness ya, kesadaran kemakmuran itu teman-teman. Saya percaya teman-teman semuanya pasti kepingin lebih makmur. Ya, setuju kan? Siapa sih nggak mau lebih makmur? Nah, teman-teman, kesadaran kemakmuran perlu kita mulai dengan yang namanya eh, apa? Kesadaran tentang hal-hal tersebut, tentang kesadaran adanya sebuah mekanisme di dalam alam semesta, kesadaran tentang uang, kesadaran tentang pekerjaan, gitu ya. Semua itu adalah awal mula dari yang namanya kemakmuran. Jadi kemakmuran itu nggak langsung tiba-tiba datang begitu saja gitu ya, nggak gitu juga ya teman-teman ya. Jadi pasti ada sebuah mekanisme yang ada di balik itu. Kita perlu menyadari mekanismenya dan kemudian kita bertindak selaras dengan mekanisme tersebut. Oke, sekarang saya punya tamu istimewa teman-teman ya. Saya punya tamu istimewa, yaitu Coach Julius. Wes. Halo, halo. Oke, ya, Coach Julius silakan. Ya, oke teman-teman, kita Halo. sapa dengan reaction atau dengan tulisan di kolom chat. Welcome, Coach Julius. Weh, Thank you, thank you. Thank you, Coach Aris. thank you. Halo, halo. Selamat malam. Siap-siap buat sharing. Oke, Gitu. thank you. Oke, thank you Coach Julius sudah hadir bersama-sama dengan kami semuanya di sini. Thank you semuanya yang menyapa ya. Thank you very much. Oke. Aduh, aduh. Wah, seru, seru, seru. Oke, yes. Oke, thank you very much ya. Oke, teman-teman, kita segera mulai ya dengan topik kita malam ini. So, Coach Julius ini saya perkenalkan bagi yang belum kenal, beliau seorang psikolog, beliau seorang certified Lego Serious Play, dan beliau juga trainer dari corporate-corporate besar di Indonesia, bank-bank terkenal, salah satunya yang inisialnya itu B sama C sama A gitu ya, inisial aja ya teman-teman ya. Terus juga ada H sama S sama B sama C ya, inisial juga ya teman-teman. Jadi nggak enak kalau disebutin langsung lah ya gitu. Jadi itu ya, perusahaan-perusahaan itu banyak banget deh ya pokoknya yang udah di training oleh beliau ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, beliau ini adalah seorang psikolog yang getol banget untuk eh, apa ya namanya ya, menyadarkan gitu ya teman-teman ya, lebih tepatnya ya, menginspirasi ya, menyadarkan dan menginspirasi masyarakat untuk bermain. Nah, ya. Jadi
beliau tuh suka banget gitu main gitu ya. Memang orangnya suka main juga sih, suka main-main ya gitu. Nah, teman-teman, kita pengen tahu nih ya sebetulnya kenapa sih kok main gitu ya. Terus kenapa sih kok psikologi gitu. Nah, coba sekarang kita nanya ya, kita gali-gali Coach Julius ya. Teman-teman nanti kalau mau nanya juga boleh di kolom chat, teman-teman silakan tulis dengan huruf besar semua, tanya terus langsung ditulis pertanyaannya langsung to the point ya teman-teman ya. Jadi nanti saya bisa bacain kayak gitu. Kemudian teman-teman kalau misalkan nanti mendapatkan sebuah kesadaran baru, itu juga boleh tuh ditulis di kolom chat, dikasih kode "au" gitu ya. "Au", terus kesadaran saya adalah. Nah, nanti silakan tulis apa kesadarannya ya gitu. Oke, so saya segera mulai ya teman-teman sekalian ya. Oke, Coach Julius, apa kabar? Halo Coach Aris, sehat kaya raya bahagia. Asik. Oke. Eh, sudah makan? Sudah makan. Udah Aman, kenyang? kenyang. Oke, jadi kalau udah kenyang, saya nggak usah siapin makanan, ya kan? Gitu. Lewat online ya, lewat online. Iya. Oke, Coach Julius, saya mau nanya, kenapa kok psikologi? Hmm, Kenapa kok psikologi? Maksudnya saya nih psikologinya gitu ya. Nah, saya kalau Iyalah. psikologinya, Kenapa kok kenapa? psikologi? Kenapa kok ngambil jurusan psikologi gitu kan? Karena tertarik banget sama cara kerja pikiran, cara cara behavior juga. Sebenarnya sebelum ngomong pikiran, tentunya ngomongin behavior yang kelihatan gitu kan. Orang akan kelihatan lewat gerak-geriknya, orang kelihatan lewat dari polanya. Nah, Waduh, saya tertarik banget tuh mengamati wah, pola-pola behavior gitu, coach. waduh. Jadi ini Makanya gerak-gerik gue diamati dong. dia mati. Wah, gawat nih ya, gawat nih Dia deket-deket mati. sama kucing ini ya. Tapi dia matinya dengan tujuan gitu, bukan sekedar kepo ya. Tapi ya sama kan coach. Kalau misalnya diamati tapi kalau nggak ada bayarannya kan rugi ya. Jadi kalau saya diamati dan mengeluarkan laporan baru bayar itu ya baru saya amati coach. Tapi kalau nggak ya nggak usah telusuri gitu ya kan. Kayak teman-teman di sini kayak ada Pak Dokter gitu kan. Masa kita tiba-tiba membagi kebagian obat ya Pak? Kan nggak ya. Ya kalau misalnya ada sakit penyakit dan sebagainya baru kita tangani. Apalagi yang bayar. Gitu coach. Jadi senang deh kalau bisa lihat apa perilaku, karena buat saya pribadi, saya justru malah banyak merefleksikan bukan soal kenapa ya dia, tapi oh saya lihat orang-orang ini terus kemudian saya ngeliat diri saya sendiri coach. Oh kayak gini, oh saya pernah juga kayak gitu tuh. Oh saya pernah kayak gitu juga tuh. Kalau orang bilang masuk psikologi itu berobat jalan coach, katanya gitu. Ya, Buset. jadi beneran berobat jalan gitu. Jadi oh mengamati terus kemudian kita nyocokin. Oh iya, ternyata kok sama ya dari gue juga ya kayak gitu. Oke. Pengamatan ini itu biasanya dilakukan untuk aspek apa aja dalam kehidupan? Hmm, Kalau di psikologi itu kenalnya sama yang namanya, misal kalau aku kan dari industri organisasi ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman taunya psikologi itu apa ya? Klinis gitu. Nah, klinis itu ada buat dewasa, buat anak gitu ya. Nah, aku tuh ambilnya untuk industri organisasi. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong tadi benar, kami intervensinya banyak kan ke perusahaan, ke corporate gitu. Bentuknya bentuk apa? Bentuk training. Jadi apa yang kita lihat biasanya tentang motivasi kerja, Coach? Jadi motivasi kerja bisa kelihatan nggak? Iya, bisa kelihatan. Contohnya dari mana? Dari ya tadi behaviornya, tingkah lakunya selama bekerja gitu. Nah Hmm, sayangnya motivasi kerja, terus kita lihat apa lagi, kepribadian, kita ngomongin lagi tentang gaya kerja gitu. Nah itu semua sebenarnya bisa kita amati lewat behaviornya. Tapi sayangnya kadang-kadang kan hmm, kalau ikut psikotes kan cuma isi kuesioner aja ya coach ya gitu. Atau hmm, cuma ngobrol aja sama psikolognya, sehingga wawancara itu penting nggak? hmm. Penting banget. Tapi ketika Oke. ngomongin tentang behavior yang aslinya kan, manusia ini harus dibawa ke kondisi aslinya. Kondisi aslinya itu apa sih? Pas lagi kerja misalnya gitu. Oh kita mengamati dia pas lagi kerja, pas lagi interaksi sama customer, pas interaksi sama atasannya, pas interaksi sama timnya kayak gitu kan. Nah Hmm. tapi kita sendiri kadang-kadang sulit. Kenapa? Kalau nggak kita mesti ngamatin lama dong ya. Nah saya kemudian kepikiran coach gitu. Gimana caranya? Oh ternyata ada satu coach yang dibilangnya adalah kita mengamati behavior itu dengan kondisi yang otentik, dengan kondisi yang apa Hmm, adanya. hmm, hmm, Pas hmm. kapan tuh? Oke. Nah, menariknya itu pas main, coach. Jadi pas lagi orang Hmm, main itu kelihatan tuh.
Nah, tadi kan Coach Aris bilangnya tentang prosperity awareness, bahwa kita jadi Nos. kesadaran gitu ya. Nah, ternyata itu bisa kita lihat ketika kalau misalnya lagi kondisi bermain juga gitu. Nah, jadi motivasinya, dari gaya kerjanya, dari kepribadiannya yang tercermin lewat tindakannya dia pas lagi main gitu. Saya teringat juga sama Coach Aris gitu, bahwa ternyata otak yang sama yang kita gunakan buat main adalah otak yang sama kita buat kerja juga dong. Kan nggak ada. Kalau misalnya, oh ya saya main ya, saya ganti otak dulu ya, gitu kan nggak ada ya. Jadi pasti pakai otak yang sama. Kan gitu. Selalu kayak gitu kan. Tangan yang sama yang kita buat main adalah tangan yang sama buat kita kerja juga gitu. Nah, artinya apa? Kalau gitu rise and fall alias kita bangkit dan jatuhnya itu bisa kelihatan kalau kita memang jadi diri yang otentik gitu. Kondisinya apa? Kalau misalnya psikotes, ayo psikotes. Pada pura-pura coach, bener nggak? Pada tampilan yang keren-keren. Kalau wawancara, oh paling keren gitu. Tapi ya untungnya kita punya sedikit kesamaan. Kalau Coach Aris hipnoterapi, quote-unquote nggak bisa bohong. Nah, main juga sama Coach. Ternyata nggak bisa bohong juga gitu Coach. Jadi seneng gitu untuk mainnya ini. Gitu, Oke. Ini main ini bisa main apa aja ya? Main sepak bola, main bulu tangkis, gitu bisa diamati juga perilakunya. Benar. In a sense bisa, alias semua permainan, semua aktiviti bermain bisa kita amati gitu. Cuma ya nanti yang kita mau kenalin Coach, sebenarnya kita ada satu board game, bahkan kita kan buat satu board game lagi ya Coach ya. Tapi lewat board game itu kita bisa mengamati dalam waktu singkat Coach. Apa yang kita amati nggak jauh-jauh adalah pengambilan keputusan. Jadi decision making-nya gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ambil keputusan A, cenderung itu akan berulang. Oh, kita punya prinsip nih, contohnya, saya nggak mau rugi ah. Nah, dalam bermain itu pasti kelihatan tuh orang-orang yang nggak mau rugi. Oh, kalau misalnya saya maunya yang menang saya nggak mau kalah. Nah, itu apapun permainannya coach, mau main catur, mau main bola, mau Halo. bekel, ya tetap tuh orangnya kompetitif ya. Ya dia kan kompetitif kayak gitu coach. Nah, kita punya board game yang bisa menggali itu semua gitu. Jadi bisa untuk menggali perilaku-perilaku orang walaupun quote unquote dalam kondisi bermain gitu Coach dan Bapak Ibu. Wow, menarik. Oke. So, jadi permainan apapun itu bisa kita amati dan bisa mewakili sikap, karakter, pola pikir seseorang gitu kan ya. Benar. Jadi ini Bapak Ibu di sini nih kalau misalkan dia itu ngeliatin anak-anaknya bermain, itu juga bisa mengamati pola-pola pikir anaknya ya. Bisa banget. Ya, asalkan tahu ilmunya ya. Asalkan tahu ilmunya benar. Kan ada kalau misalnya kita Ya. lagi main terus tahu-taunya misalnya emosi gitu kan. Nah, itu bisa kelihatan tuh. Oh, pas lagi apa dia emosi. Emosi itu perasaan, misalnya perasaan marah, perasaan jengkelnya. Oh, kelihatan nih. Pas lagi apa? Oh, pas lagi kalah. Tapi ada juga yang, perasaan bangganya kelihatan kan. Aku menang nih, aku naik level dan sebagainya. Itu semua kelihatan juga dari bermain gitu, Coach. Asal ilmunya benar. Iya. Asal tahu ilmunya. Jadi sekarang Bapak Ibu di sini gitu ya, kalau ngajak anaknya bermain apapun ini ya, berarti ya mau main, kalau anak-anak kecil kan bisa main apa, sembunyi-sembunyian, main ular tangga, main apa, kartu. Kalau udah mulai agak remaja, anaknya bisa aja main paddle, main tenis, main badminton sama orang tuanya gitu ya. Betul. Itu bisa digunakan sebagai sarana untuk melatih mengembangkan sikap karakter tertentu dan juga untuk mengamati pola-pola si anak ya sebetulnya ya. Betul ya? Benar. Betul. Wah, oke. Ayo Bapak Ibu, sekarang kalau main jangan sembarangan, diamati ya. Dicek, diamati ya. Karena itu bisa jadi sebuah petunjuk ya bagi kita untuk mengarahkan harus seperti apa kayak gitu. Wow, dapat pencerahan nih ya. Thank you nih Coach Julie ya. Nah, sekarang saya mau nanya, Coach, apakah ada gitu ya hubungannya permainan-permainan itu dengan yang namanya kesadaran kemakmuran? Nah, oke. Yang mesti tahu juga adalah ada permainan apa yang menimbulkan aktivitas itu atau perilaku itu, Coach, gitu kan? Nanti Mesti itu kenal juga kan? pertanyaan berikutnya, jangan dijawab sekarang. Oke. Jangan dijawab itu dulu. Oke, jawab apa nih?
Iya, ada nggak sih hubungannya permainan dengan kesadaran kemakmuran? Ada banget, ada Heeh. banget. Apakah Ya tadi, orang yang suka main itu lebih sadar makmur, orang yang nggak suka main gitu, atau gimana? Coba dijelasin, coba dielaborate gitu. sebenarnya bermain itu kan adalah simulasi ya, Coach. Contohnya apa sih? Kalau Ah, kita main catur kan katanya strategi, katanya gitu. Karena Coach Aris katanya pecatur kan, katanya. iya, Tapi catur itu olahraga paling berat. karena mindahin kuda gitu, mindahin benteng ya Iya kan, benar-benar, Coach? iya. Heeh. Mindahin kuda, mindahin Ya, benteng, mindahin gajah gitu kan, ya, berat ya, itu. ya. Masuk akal, masuk akal. Jadi kalau tadi, kalau misalnya kita bermainnya catur, itu tentang strategi. Kita bahkan main bola pun atur strategi kan. Siapa yang jadi penyerangnya, siapa yang di backnya, siapa yang di tengahnya, gitu kan, siapa yang jadi kiper dan Ya, sebagainya. Itu tentu pakai strategi, tentu itu pakai pemikiran. Makanya saya bilang gini, coach, bermain itu bukan MAIN, bukan main, coach, tapi oh, MIND, main ya. Bermain itu artinya bukan MAIN, tapi tulisannya kalau di kepala saya munculnya adalah MIND, coach. Jadi hmm, bermain gitu. Jadi kalau setiap kali kita lakukan aktivitas yang lain, bisa nggak munculin tadi kesadaran akan kemakmuran? Oh ada, coach. Contoh sederhana hmm, tadi, kita main bola aja, coach, gitu kan. Wah, kita udah habis waktu nih, udah masuk injury time dan sebagainya, ketinggalan dua, kita cuman skornya satu. Bisa nggak kalau kita punya feelingnya adalah ya ada pasti kalah nih, sudah pasti kalah nih, sudah ya, pasti ya. kalah nih Bisa gitu. sih, bisa, bisa. Nah kayak gitu, ada perasaan-perasaan yang mungkin kayak gitu, atau mikirnya adalah wah, nggak mungkin skornya ini kalau main basket gitu, coach, misalnya udah Hmm, 80, wah kami nih cuman 20 gitu, bisa ngejar nggak ya, udah tinggal berapa menit gitu, ini gimana caranya gitu ya. Itu ada tuh bahwa ternyata ada hmm. skor tertentu menimbulkan emosi tertentu, ada strategi tertentu menimbulkan pemikiran tertentu kayak gitu, coach. Jadi basically dengan bermain tuh kelihatan sebenarnya yang prosperity, apa tuh, mungkin awareness gitu ya, Awareness-nya, kesadaran ya. dia, kesadaran dia untuk menjadi makmur. By the way, makmur itu kan tadi Coach Haris bilang ini tentang soal sehat dan soal kaya raya, ya kan? Hmm. Nah, enak banget tuh. Contoh sih yang paling sederhana kalau kita main juga adalah main monopoli, Coach. Pernah main monopoli nggak? Pernah, hobi, suka banget gua. Suka monopoli kan? Saya Ya. ada kisah lucu teman-teman tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol. Coach, nanti kita mau bikinin dan kita pengen bahas tentang prosperity awareness. Kata Coach Aris, oh iya benar, kita akan ngomong tentang property awareness. Oh, kebanyakan monopoli ini karena ngumpulin ngumpulin properti gitu. Ini gimana sih, kita bukan ngomongin properti, Coach, kita ngomongin prosperity gitu kan. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika kita lagi main misalnya monopoli, karena itu berhubungan dengan strategi juga, berhubungan dengan keuangan juga, berhubungan dengan properti juga, kayak Coach Aris tadi kan ngomongnya property awareness ya, itu tadi pas kita lagi bercanda-bercanda gitu. Oh iya, karena dia kebanyakan main monopoli, karena ngumpulin properti itu. Kan begitu satu kota tertentu, terus kemudian beli hotel, beli pabrik, dan sebagainya. Nah, kebayang dong, kalau gitu bisa nggak kita melihat kita punya kemakmuran atau katakanlah kesadaran kemakmuran lewat bermain? Bisa banget, bisa banget. Gitu, Coach Aris. Wow, wow, oke, oke, oke. Mau dong, mau dong. Wis. Siapa yang mau melihat kesadaran kemakmurannya lewat permainan? Ayo, katakan mau. Mau nggak, mau nggak? Wih, ya mau banget katanya gitu ya. Oke, oke. Oh, banyak yang mau ya. Iya. Coach Julius ini ahlinya mengamati orang lewat permainan gitu. Jadi kalau di corporate itu ya teman-teman ya, pada saat orang diajak main gitu, Coach Julius itu punya tim yang udah disebar jadi mata-mata gitu ya. Biasanya Nggak mata-mata sih. pakai pakaian preman biasanya nyamar gitu. Nanti itu akan mengamati tuh pola tingkah laku orang ketika mereka bermain. Dan itu jadi laporan nantinya teman-teman. Gitu. Itu keahliannya dia. Nah, jadi ternyata memang benar ya, apa, bermain itu bisa mengungkapkan watak atau karakter seseorang gitu, betul ya? Oke. Nah, Benar, benar, benar. kemudian pernah nggak sih? Ini pertanyaan ngayal ya, pertanyaan ngayal. Ada korelasi nggak sih orang yang suka bermain
Hmm. itu lebih makmur gitu, atau lebih nggak makmur gitu? Hmm. Ada korelasi nggak sih? Jawabannya saya mengacu pada yang namanya Jane McGonigal. Jadi bukunya itu namanya Super Better Coach. Jadi kalau teman-teman mau Oke. cari, bukunya warna kuning ada di Gramedia, itu namanya Super Better. Nah, dia Hmm. ngomongin itu bukan soal ngomongin tentang quote unquote hanya satu sisi yaitu finansial ya coach ya, tapi ngomongin Hmm. bagaimana kita menjadi super better alias menjadi lebih baik di kehidupan lewat bermain. Kenapa? Karena orang-orang yang senang bermain atau punya kalau dibilangnya adalah gameful mindset ya coach ya. Jadi dia tuh menganggap itu sebagai permainan. Contoh coach, oh aku lakukan investasi. Ya kan ada orang yang naker dulu dong investasi sekian rupiah sesuai dengan kemampuan dan sebagainya. Ternyata Hmm. pun dia kalah nih, alias gagal investasinya hancur misalnya kayak gitu. Hmm. Ya apa nih sebagai orang yang punya gameful mindset dia akan bilang bahwa oh it's just a game, ini latihan kok. Ya udah lagi pula aku uangnya tanda kutip kecil dan aku bisa kelola dengan baik. So aku bisa latihan nih gitu. Ini adalah tahap Hmm. aku bermain kayak main game gitu. Ini baru level 1. Nanti mau naik level 2, Ya, aku mau naik ya. level 3. Jadi dianggapnya itu bukan quote unquote sebagai hal yang terlalu serius, tapi sebagai hal yang mudah, menyenangkan. Ini juga Hmm. senang-senangan kayak gitu. Jadi dia nganggap itu, oh ini ada game yang baru nih. Punya mindset kayak gitu itu bagus banget karena mempelajari hal sesuatu apapun jadi lebih lebih seneng gitu karena dianggapnya Hmm. sebagai main. Hmm. Oh kita datang nih Oh, webinar kayak gini. Oh ya main lah, kita lagi main kok, lagi meningkatkan apa nih? Meningkatkan pengetahuan misalnya dari Coach Aris, dari saya, dari teman-teman yang lain. Langsung tiba-tiba, ih ini kayak main ya gitu. Kita bisa interaksi dan sebagainya gitu. Jadi itu ada penelitian ya Coach. Kalau ditanya ada nggak? Oh ada. Jadi orang-orang yang lebih sering bermain itu artinya orang-orang yang lebih sering simulasi Coach. Intinya kan gitu. Kalau simulasi kan hmm. quote unquote nggak bayar atau harganya nggak terlalu mahal gitu kan, investasinya tidak terlalu mahal jika Hmm. dibandingkan real life. Contoh, tadi main monopoli kan beli hotel, coach. Kalau beli Hmm. hotel berapa duit? Ya. Misalnya 300 miliar. Tapi kan kalau di rupiah gitu. Tapi kalau di monopoli bisa nggak? Bisa. Ngumpulin duitnya terus latihan kita beli. Nah ini beli hotel 1, ini hotel 2, hotel 3. Tanpa quote unquote modal atau tanpa adanya resiko apapun gitu. Dia kan latihan. Ya. Nah, Ya. aktivitas inilah jadi latihan. Kok orang main bola jadinya bagus sih Hmm. leadershipnya? Kok main bola jadi bagus sih kerjasamanya, teamworknya? Ya kayak gitu. Karena dia sudah latihan. Coba bayangin orang-orang yang latihan sepak bola setiap minggu, mungkin setiap seminggu 2 kali bahkan, wah itu gimana? Feel-nya beda. Ya olahraga adalah salah satu bagian dari Hmm. bermain, coach. Jadi kalau olahraga itu sejatinya dulu belum ada permainan kan ya. Nah tapi Hmm. olahraga itu permainan. Makanya namanya apa? Asian Games, Olympic Games, gitu kan lah. Itu main dong berarti. Oh, iya betul juga ya. Nah, gitu. Ya, Jadi ya. kita jangan berpikir main itu yang kayak Nintendo, Lego gitu, nggak gitu juga. Nah, ini Ya, olahraga, ya, ya. itu games, mainan loh sebenarnya. Gitu, Coach. Oke, oke, oke. Gua pernah baca satu buku. Di situ dia menjelaskan satu cara pandang yang unik gitu ya, yang menarik gitu. Dan gue juga ada adopsi sih cara pandang itu. Jadi Mhm. dia ngomong begini, sometimes orang-orang itu melihat kehidupan itu terlalu serius gitu. Sehingga Iya. akhirnya mereka itu mengalami yang namanya eh, tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan karena mereka menganggap semuanya itu terlalu serius gitu kan ya. Hmm. Nah, dia ngomong bahwa kalau kita bisa melihat hidup itu sebagaimana sebuah permainan, seperti kayak kita itu main ular tangga, kita Hmm. main permainan monopoli dan sebagainya ya. Which is di permainan itu kan kita itu bisa naik, bisa turun gitu. Kalau main Betul. ular tangga kan bisa naik tangga, terus kita happy, bisa kepatok ular, terus kita turun gitu kan ya. Nah, Betul. ketika kita menganggap bahwa oh kalau kepatok ular ya udah, yuk putar dadu aja lagi, ntar juga nyampe gitu kan ya. Ya. Nah, betul juga ya gitu kan ya. Sometimes orang-orang yang sudah di ujung yang sudah hampir mau finish gitu ya kalau permainan ular tangga gitu. Kadang-kadang dia bisa kepatok ular turun ke bawah dan orang yang masih jauh di bawah itu kadang-kadang bisa nyalip loh, bisa bisa malah lebih finish duluan gitu kan. Ya. Nah, ketika kita menghadapi segala sesuatunya dengan tenang, dengan ceria, dengan ketawa-ketawa gitu ya,
maka bisa jadi loh kita itu bisa lebih cepat mencapainya. Ketika kita panik, ketika kita itu merasa semuanya hancur, gagal, sia-sia, itu justru membuat kita nggak bisa bangkit dan maju lagi, gitu kan. Nah, di situ gue jadi teringat gitu, ketika main ular tangga betul juga ya. Kalau gue tegang, ngeyel, pengen cepat menang, pengen bales karena tadi dipatok ular, wow, malah berkali-kali kena patok lagi gitu. Tapi ketika Ah, netral, santai, tenang, loh, kok ternyata malah cepet dia, gitu. Nah, hmm, itu pengamatan yang saya amati, teman-teman. Jadi, eh, ada baiknya juga ya, Coach Julius, kalau kita itu bisa melihat hidup sebagai sebuah permainan gitu ya, dengan segala macam apapun aktivitas yang kita alami dalam hidup, kita melihatnya itu sebagai permainan gitu. Menurut Coach Julius gimana tuh? benar banget, benar banget. Jadi kalau tadi ya tentang mindsetnya itu ya, bagaimana Mm-mm. melihat melihat tantangan, bagaimana melihat terutama kegagalan, Coach. Kenapa? Karena salah satu kunci dari ada 4 kunci pertumbuhan, Coach. Kalau saya pernah baca tentang growth mindset ya, nomor satu Mm-mm. itu adalah latihan. Orang-orang yang masuk ke growth mindset-nya itu adalah menganggap bahwa latihan itu penting, latihan itu perlu karena latihan itu mengasah. Tapi kalau orang yang punya fixed mindset, maka dia bilang latihan itu nggak perlu. Ngapain sih mesti latihan? Kan maunya real life-nya aja langsung kayak gitu. Udahlah nggak perlu Mm-mm. pakai latihan-latihan, aku langsung aja. Nah, dengan adanya permainan itu akan Mm-mm. dibantu untuk mensimulasikan namanya latihan, coach, gitu loh. Yang kedua itu Oke. ngomongin tentang tantangan. Nah, tantangan itu kan zaman sekarang ada, coach, kalimat anak-anak muda zaman sekarang. Kalau Mm. ada cobaan, kita cobain. Kalau ada cobaan, kita cobain gitu. Jadi cobaan wajib dicobain. Namanya ada cobaan, berarti dicobain. Tuh anak-anak zaman sekarang bilangnya gitu, coach. Jadi di TikTok gitu. Kalau ada cobaan, mari kita cobain. Nah, gitu ya. Tapi menurut saya lucu juga. Kenapa? Karena kalau growth mindset itu eh, bilangnya adalah salah satu kita menumbuhkan ya pemikiran kita, kesadaran kita adalah lewat yang namanya tantangan. Jadi kalau main itu Nah, kan ada tantangan ya. Tantangannya adalah mencapai titik tertentu gitu kan. Tantangannya adalah mengumpulkan skor tertentu. Lah itu kan latihan sebenarnya, latihan plus juga tantangan. Tanpa mm-mm. sadar ada tantangan gitu kan. Yang ketiga itu ngomongin tentang adanya kalau kita melakukan kesalahan, coach. Kayak tadi udah nyampe tengah, toto kena kepatok ular kan. Wah, kesel nih luar biasa gitu kan. Kan kegagalan. Nah, tapi apa yang kita dapatkan, insight apa yang kita dapatkan ketika kita mengalami kegagalan? Kita bilangnya setback, bukan kegagalan ya, bukan failure, tapi Ya, setback. ya, Agak ya, mundur ya. sebentar lah gitu, agak mundur sebentar, setback ya, Sama gitu. kayak Dan kepatok ular ya, itu kan ya cuman mundur ya. mundur, yes, Cuman mundur loh teman-teman ya sebetulnya. Cuman mundur gitu. Belum, dan itu belum finish ya, masih ada belum kemungkinan. finish, Mm-mm. bener. Tapi ya yang ternyata yang terjadi banyak orang juga yang quote unquote nggak bisa lepas gitu. Wah kayaknya kayaknya gagal banget gitu. Berapa banyak nih? Ah, Coba Bapak Ibu pernah nggak kalau misalnya teman-teman itu main dan atau pernah lihat hanya dengan bermain itu kita persahabatan makin merekat. Tapi bisa mm. juga persahabatan bubar gara-gara main. Coba gitu ya. Dulu Karena berantem ya, karena berantem ya. berantem, kadang berantem. Dulu mainnya itu adalah main sepak bola, main sepak takraw jago banget ya. main main galasin, main apa tadi tadi si ular tangga itu adalah mainan zaman dulu. Ada kata-kata gini, coach. Ya, boys will be boys. Nomor satu itu. Nomor dua, only the toys getting bigger. Dia bilang begitu. Jadi artinya kita, apa tuh? Kita anak bocah laki-laki itu senangnya main gitu. Hanya aja mainannya yang tadinya mobil-mobilan, sekarang mobil beneran. Yang tadinya ibu tuh bilangnya mainnya rumah-rumahan, sekarang main rumah beneran, ya kan? Nah itu loh, gitu. Jadinya hanya berubahnya adalah tentang tentang toolsnya aja, tapi state-nya sama. State-nya sebenarnya lagi bermain. Katanya orang sekarang bilangnya Hmm. main saham. Nah, berapa banyak orang yang pernah dengar kayak gitu, teman-teman? Main Hmm. saham. Yuk, ikut aku yuk Hmm. main saham. Gitu. Oh, kok saham Hmm. dimainin? Nah, tapi gimana nih? Ya itulah yang terjadi gitu ya. Itu sih, Coach. Ya, Jadi ya. apa backgroundnya adalah memang permainan itu kita buat sebagai simulasi, sebagai tantangan, sebagai latihan, kayak gitu-gitulah, Coach. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Lu ngomong main saham, ada loh temen kita yang jago main saham sampai financial freedom di usia 30 loh ya. Serius?
Wah, Ayo ada itu nggak ini? kenal orangnya, kita sama-sama ke Buleleng, pura-pura Kalau lagi. waktu lagi ya, iya benar juga ya, iya benar juga tuh, iya tuh, benar 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 Ya, ya itu next time kita wawancarai lah ya, ntar gue panggil dia. benar 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 benar. Oke, itu menarik ya teman-teman ya. Oke, ya itulah tentang bermain ya, gitu. Eh malam ini Coach Julius mau ngajak kita main sebentar kah? Main, aku lagi cari nih coach, yang kira-kira kayak gimana yang bisa kita lihat ya. Mm-mm. Ntar nih. Siapa teman-teman yang mau diajak main? Boleh angkat tangan. Coba angkat tangan, lihat. Wih, buka dong Wih. kameranya. Wih. Kalau udah siap nanti kita ajak main banget-banget ya. Main sama-sama ya. Main sama-sama yuk teman-teman. Ini aku mau ngajak main yang interaktif tapi ya. Biar malam-malam ini kita bisa sedikit gerak-gerak juga. Jadi dapat sehat, kaya raya. Sehatnya dapat, kaya rayanya, bahagianya dapat juga coach. Boleh ya coach ya? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Boleh. Nah teman-teman, ini ada salah satu permainan yang permainannya saya sering bilangnya treasure hunt. Ya, treasure hunt itu artinya berburu harta karun. Nah, Wah, Rudal caranya gimana? asik ini. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup berada di sekeliling, lalu kemudian mengambil barang sesuai yang saya instruksikan. Sesuai yang saya instruksikan. Jadi ngambil barang sesuai yang diinstruksikan. Contoh. Teman-teman, peraturannya adalah harus buka kamera. Nah, ini teman-teman harus buka kamera. Jadi kalau yang mau bermain, kita akan buka kamera dan saya jamin habis ini kita jadi lebih sehat, lebih kaya raya, lebih bahagia. Gitu. Asik. Yuk, coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Ini kita mau coba treasure hunt ya. Gampang banget kok treasure hunt ini. Syaratnya cuma buka kamera aja, terus ikutin instruksinya. Oke, namanya kan treasure hunt. Kita pasti akan mencari harta karun nih, mencari Mm-mm. gems, mencari benda-benda ya, Coach ya. Nah, contoh sederhana. Saya mulai Ya, dari yang gampang dulu deh. Cari benda di sekeliling Anda yang warnanya merah dan tunjukkan ke kamera. Cari benda yang punya unsur warna merah dan tunjukkan ke kamera. Yuk, kita hitung ya. 10, nih, 9, Pak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nice. Thank you, thank you. Kita foto dulu ya. Foto dulu biar ada pembuktiannya dulu nih. Aku foto ya. 1, 2, 3. Wah, oke. Nice. Thank you, thank you. Pak Arif enak banget ya. Langsung ini untuk pakai bajunya sendiri ya. Kayak gitu ya. Oke, tadi aku lihat juga ada Bu Mika ya. Bu Mika tadi bawa apa ya Bu Mika ya? Tadi aku nggak kelihatan, tapi kayaknya bendanya menarik Bu Mika. Boleh cek Bu. Ah, Apa itu box Bu yang ini, dibawa? box kue bulan ya. Kosong. Box kue bulan. Nah, itu dia makanya aku tertarik dengan itu. Oke, gampang ya? Iya. Udah gampang ya? Oke, sip. Kita main ya ronde kedua. Ronde kedua kayak gitu gampang banget. Sekarang coba cari benda yang bisa dimakan atau diminum. Ditunjukin kamera. Yang bisa dimakan atau bisa diminum. Bisa dimakan atau minum. Oke. Nih. 3, 2, 1. Oh, oke, sip. Kayaknya Bu Mika ini banyak snacknya ya, saya lihat ya. Karena ada kayak bulan sekarang keluarnya keripik gitu ya. Luar Di meja biasa. makan soalnya. Oh, meja makan. Nice. Nah, ini dia. Punya advantage ya, teman-teman ya. Kalau kita ternyata online-nya dekat meja makan. Oke, nice. Thank you, thank you. Oh, ada Bu Fang Fang. Itu apa, Bu, yang lagi dipegang? Saya kayaknya tertarik juga. Oh, air minum ya. Air mineral ya. Air mineral. Oke, nice. Thank you, thank you. Thank you. Sip. Yuk, kita mulai sedikit lebih tinggi lagi ya levelnya ya. Kita mau coba cari benda-benda treasure hunt yang berbulu, punya bulu. Oke, silakan. Ada nggak yang punya bulu? Ah, aku pengen tahu nih kalau kayak gini apa? Ih, lucu banget. Lihat ada Pak Arif. Lihat Pak Arif tuh. Pak Arif. Yang berbulu. Oke. Yang Pak Arif itu siapa, Pak Arif? Itu siapa? Coba kita lihat. Anjingnya anak saya ini. Oh, langsung diambil ya. Anaknya juga bingung ini ngapain di bawah Zoom gitu ya. Oke, nice. Thank you, thank you, thank you. Ada lagi saya lihat. Oh, Bu Iliana Hakim itu ada bawa juga boneka ya. Bu Mika juga ada boneka juga. Bu Ang Regina Gue itu pengen nunjukin kaki, tapi kok rada susah ya.
Tuh kan, kita pasti percaya kan Coach Aris ini ahlinya dari catur ya, karena dia strateginya adalah itu. Lihat, ada lagi, ada Kak Sagung Anik nih. Kak Sagung Anik itu apa tuh, Kak Sagung Anik? Permisi itu apa itu ternyata? Yang Apa berbulu itu. itu ya? Moceng. Kemoceng. Kemoceng. Ya Oke, ampun. kemoceng. Oke, Ibu Cing itu apa, Bu? Ibu Cing. Bulunya Mike. Dulunya Mike. Oke, mendadak langsung jadi kreatif ya. Mendadak jadi kreatif ya. Yuk, kita ronde berikutnya, ronde berikutnya. Ini paling gong ya, paling gong nih. Ronde berikutnya tadi kayaknya teman-teman udah pada jago. Sekarang tapi pakai pikiran nih. Dipikirkan agak baik-baik. Saya kasih 10 detik untuk cari barang yang paling menggambarkan diri saya. Yuk, 10, 9. Cari barang yang menggambarkan diri saya banget. Ini gue banget. 8. Di Anda, maksudnya diri Anda masing-masing ya, Yes, teman-teman. diri Anda masing-masing, diri kita masing-masing. Ini gue banget nih, ini aku banget nih ya. Udah hitungannya 5, 4, 3, 2, 1. Yang gue banget deh, yang gue banget gitu. Dan siapin ceritanya ya, entah gimana, siapin ceritanya gitu ya. Oke, sip. Yang aku lihat dan aku kayak tertarik adalah Kak Devi. Hai Kak Devi. Ini kayaknya paling gampang atau gimana Kak Devi? Tiba-tiba Halo, tinggal kacamata. Halo, coba pengen tahu ceritanya. Kenapa Kak Devi milihnya kacamata Kak Devi? aduh udah uzur, aku banget, mesti pakai kacamata. Udah usur, aku banget pakai kacamata. Lucu. Oke, nice. Thank you. Silakan lagi teman-teman, diangkat lagi. Aku pengen lihat nih. Oke. Kak Sindira. Nah, Kak Sindira tuh kayaknya aku pengen Kak Sindira deh. Kak Sindira, monggo. Kak Sindira. Kak Sindira, apa itu yang kotak kecil itu? Aku nggak lihat. Lipstick coach. Kenapa lipstick? Karena sering zoom ya, jadi pakai lipstick aja, orang nggak tahu kalau kita nggak mandi. Ya ampun, gitu. Oke, baik. Kak Rika Brighton Paradise, silakan nih. Kayaknya malah bawa mainan nih. Saya jadi tertarik pengen main apa nih Kak? Silakan Kak. Halo. Bawa apa Kak Rika? Uno, kartu Uno. Kenapa Uno? Kenapa Uno? Karena saya senang banget main Uno dari dulu dan hampir semua teman-teman saya baru pada tahu Uno gara-gara saya. Satu kantor tahu Uno gara-gara saya. Oke, pokoknya ingat Uno, ingat Burika gitu ya. Ingat Uno, ingat Burika. Oke, namanya Rika Uno ya. Oke. Nice. Karena saya dipanggilnya Julius Lego. Nah, ini kalau ini Rika Uno ya. Oke. Teman-teman boleh ya. Thank you yang sudah ngangkat-ngangkat. Boleh ketik dong di kolom chat. Di kolom chat coba di-sharing gitu ya. Saya ngangkat benda apa yang menggambarkan diri saya. Oh, benda apa tadi saya bawa? Misalnya tadi lipen setip gitu ya. Itu apa artinya? Lalu kemudian tadi kacamata itu apa artinya gitu ya. Aku pengen lihat deh biar teman-teman mungkin tadi nggak buka kamera tapi juga ikut-ikut ngambil, siapa tahu gitu kan. Aku nggak buka kamera tapi aku mau ikut ngambil gitu ya. Buku apa artinya? Oke, Pak Dokter, vitamin C artinya sehat. Kan saya udah bilang nih, kita permainan ini coach, kita bisa tahu nih sehat kaya raya bahagia. Tadi aja, silakan tulisin semuanya ya. Tadi aja ketika kita pilih nih, kita ambil satu benda yang warnanya merah gitu kan. Kemungkinan kita akan ambil yang paling dekat aja. Ya, nomor 1 itu. Yang kedua, kalau tadi kita bilang, oh benda yang bisa dimakan. Nah, langsung kelihatannya dosa-dosa makanan yang ada di meja kita. Apakah makanan yang sehat? Saya nggak tahu juga. Karena katanya makanan yang di sekeliling kita adalah yang membentuk kita, gitu kan. Orang bilang katanya diabetes itu turunan, tapi ternyata katanya diabetes itu kebiasaan ya kan, di rumah nyediainnya makanan manis-manis ya kan manis-manis gitu kan. Apakah saya sehat? Nggak juga sih, saya sekarang masih ada es teh manis juga nih coach gitu kan. Di sebelah saya ada. Tenang aja teman-teman, nggak judging kok, nggak judging. Tapi artinya apa yang sekarang ada, yaitu yang kita biasanya ada di pikiran kita gitu ya. Dan yang berikutnya nih, teman-teman juga nyari-nyari kan, hal-hal tentang kepribadiannya, pegang jam tangan karena saya sih paling on time. Wah, gila, keren banget. Ada lagi yang bahkan bisa bersyukur loh, coach. Lihat deh, Ibu Tuti bilang, alhamdulillah sehat. Tadi pegangnya buah, katanya gitu. Jadi mendadak tiba-tiba bersyukur, gitu kan? Gitu. Aku bawa boneka panda karena saya lucu, gemesin dan suka dipeluk. Wah, too much information, kan? Oke, ada lagi. Karena sering Apple, belajar. ini namanya Apple ya.
Pelukable ya. Sekarang pelukable ya. Oke, parfum karena saya suka wangi, orang-orang ingat sama saya. Tunjukin tas Mickey karena suka nonton film kartun berkarakter bagus, misalnya Moana. Orang tasnya Mickey taunya Moana. Ini kan kayak nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi artinya apa teman-teman? Karakter kartun gitu Oh, maksudnya. yang penting kartun ya, yang penting kartun ya, benar juga, masuk akal. Ya, yes, yes, yes. Thank you. Jadi, walaupun kesannya hanya main-main aja, tadi bagi teman-teman yang main, kita breakdown sedikit ya. Apa nih rasanya? Apa rasanya ketika tadi main? Coba ketik di kolom chat. Apa rasanya ketika tadi main, terutama saya kasih tahu nih tantangannya. Oh, ambil yang warna merah. Oh, ambil yang bisa dimakan. Tadi ada lagi, ambil yang berbulu. Tadi Coach Aris sampai mikirin kakinya pengen ditunjukin. Saya nggak tahu juga apa yang dipikirin teman-teman. Oke, diajak berpikir, happy, bahagia, seru, berpikir challenging, menikmati instruksi yang tidak terduga. Ih, keren banget. Ada orang-orang yang nggak bisa tahan loh, Coach, menerima instruksi yang tidak terduga gitu kan. Iya, iya, Oke, iya. seru, challenging aja suka. Yes, it's been a while nggak main-main ya. Mendadak tadi dalam waktu mungkin 5 menit terakhir lupa cicilan panci kan. Yang dicari adalah yang merah, yang berbulu gitu kan. Gitu. Wah, langsung cepet-cepet ngambil gitu kan. Tertantang, menyenangkan gitu ya. Cicilan panci udah hilang ya kan. Jadi tergantikan dengan kita cari hal-hal yang kayak gini gitu kan. Jarang aja main jadi happy, oke, kreatif, seru. Yes, jadi muncul tuh ide-ide baru, ide-ide yang kalau kita diam-diam aja nggak kepikiran. Tapi sekarang, berbulu, gimana ya? Apa yang dicari berbulu ya? Tadi apapun teman-teman ambil adalah saya yakin berbulu kan, gitu. Tapi itu yang terjadi gitu. Kita mulai rasa happy. Tapi ada beberapa orang juga, teman-teman saya boleh sharing ya. Ada beberapa orang juga yang ketika ngomong ini, terus kemudian dalam hati kecilnya atau dalam pemikirannya, ih gue dikerjain nih, ngapain sih malam-malam ngambil-ngambil gitu kan, ngapain sih nyusahin aja gitu. Tapi ada teman-teman yang happy banget. Aku bahkan bisa cerita, bahkan teman-teman yang nggak main sekalipun ngelihat orang main ketawa juga. Ih, itu lucu ya, ibu itu ya, oh itu yang ibu itu lucu juga ya, oh, yang itu lucu juga ya. Bahkan tadi tau nggak muncul ini ya, anabulnya Pak Alif gitu ya, Pak Arif keluarin anabul. Ih, lucu banget. Nah, tahu nggak itu ketika kita lihat hal-hal yang lucu itu meningkatkan kita punya serotonin ya, dopamin, oksitosin gitu kan. Ada yang minta dipeluk lagi tadi. Bener nggak Coach? Katanya peluk kebel gitu kan. Udah ada mobil gitu. Jadi ya seru gitu ya, lucu ya. Mendadak kita tertawa dan kita jadi lebih happy. So, main itu bikin apa? Bikin sehat, ya kan? Yang kedua bikin apa? Bikin tadi kaya raya. Artinya kaya raya itu bukan berarti soal finansial loh, teman-teman. Kita kaya akan ide, ya kan? Teman-teman mulai bisa mikir sesuatu ide yang kreatif gitu. It's wealthy also, ya kan? Prosper also gitu kan. Kita jadi lebih makmur gitu kan. Bahagia ya, ini yang kita share kebahagiaan. Teman-teman yang ngambil gitu. Yes, jadi keringetan lagi. Bu Pang-Pang, sabar-sabar ya Bu ya. jadi keringetan nyari-nyari ya. Nggak apa-apa, thank you. So, terbukti kan? Jadi mainannya sederhana aja, bisa bikin kita mikir, bisa bikin kita ngelihat motivasinya kayak gimana, kita bisa jadi lihat lagi kebahagiaan teman-teman yang dapatnya apa, kita juga jadi seneng gitu kan. Itu yang terjadi. Gitu sih Coach. Thank you. Back to you Coach Aris. Thank you Coach Julius udah ngajak main. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman diminta mencari benda yang menggambarkan diri teman-teman, ya kan? Coba sekarang tulis di grup WA lah ya, di grup WA. Setelah teman-teman mencari benda yang menggambarkan diri teman-teman, setelah itu teman-teman menuliskan apa artinya benda itu, gitu kan? Coba silakan tulis di grup WA ya teman-teman ya. Apa kesadaran baru yang muncul dari sana? Oh, ternyata saya apa? Nah, coba silakan dilanjutkan ya. Oh, ternyata saya. Nah, coba silakan dilanjutkan. Nanti tulis di grup WA ya, teman-teman ya. Sebelumnya, tapi saya juga mau nanya nih sama Coach Julius lagi nih ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang kemakmuran, gitu kan ya. Gue punya pertanyaan nih, bro. Mudah-mudahan nih pertanyaannya ringan-ringan dan bisa dijawab ya. Bisa. Oke, jadi pertanyaannya gini. Gue tuh sering ditanya sama orang untuk bagaimana caranya dia itu bisa breakthrough di dalam kehidupannya. Kalau ngomong breakthrough, maka orang-orang yang nanya gue itu, yang mereka maksudkan breakthrough adalah
breakthrough di dalam bisnisnya, breakthrough di dalam pencapaiannya, breakthrough di dalam keuangannya, Hmm. gitu kan? Itu yang gue itu banyak banget gitu ditanya. Oke. Nah, kadang-kadang gue itu bingung gitu ya, mau jawabnya tuh kayak gimana gitu. Karena untuk bisa mencapai yang namanya breakthrough tadi, gitu ya, sebetulnya yang gue lihat, fondasi pertama itu adalah tentang adanya kesadaran tentang yang namanya kemakmuran atau kekayaan atau prestasi itu sendiri. Kan gitu ya. Benar-benar. Tanpa seseorang punya kesadaran untuk menjadi makmur, tanpa seseorang punya kesadaran untuk menjadi lebih kaya, maka ilmu tentang kekayaan apapun yang diajarkan itu tuh nggak akan bisa dipraktekin gitu sama orang itu. Oke. Karena mau kaya aja itu nggak cukup gitu kan. Gue mau kaya nih, gue bersedia kerja keras. Itu nggak cukup gitu loh. Perlu adanya yang namanya sebuah kesadaran tentang kemakmuran gitu loh, bahwa makmur itu kayak begini loh, dan itu tuh harus muncul dari dalam diri orang itu gitu kan. Nah, pertanyaan gue adalah, mungkin nggak sih kita itu menstimulasi, merangsang, nah, kalau supaya malam-malam lebih seru gue pakai kata-kata merangsang gitu ya. Mungkin nggak sih merangsang kesadaran kemakmuran seseorang melalui permainan? Dan kalau mungkin, gimana? Apa mainannya? Coba. Menarik. Ini aku jawab tapi menggunakan ilmunya Coach Arisandi sendiri, boleh ya? Ya. Jadi gini, ketika kita lagi main kan kita menurunkan batas quote unquote, kita nggak mikirin lagi nih siapa ini saya, siapa ini, apa ini yang saya mau dituju, pokoknya kelihatan aslinya gitu loh Coach, maksudnya gitu ya, kita jadi lebih otentik gitu. Yes, Nah, paham. jadi Setuju sampai nyambung sini. nyambung banget dengan tadi katanya Coach Aris kan, kalau kita nggak punya kesadaran, ilmunya tuh kan banyak banget, contohnya ada ilmu investasi, ada ilmu Yes. properti, ada ilmu apapun itu, tapi kalau kita nggak punya quote unquote, kita punya bahasa tadi kesadaran, saya bilangnya misalnya baseline tertentu ya, alias kita tahu nih aku modalnya apa ya, terus aku udah cerah belum ya gitu, ini apakah buram atau terang ya gitu ya. Nah kalau itu belum dapat, maka itu akan susah kok sebenarnya. Dan banyak bukan banyak, mungkin jarang atau tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan juga di kampus, yaitu di Nah, itu universitas. benar. Yes, benar banget. Iya, jadi ilmu tentang tadi ilmu keuangannya ada, tapi kesadarannya nggak ada, Coach. Betul. Makanya kan banyak orang, banyak klien itu yang datang, dia itu pekerja keras gitu loh, rajin gitu kan. Bukannya males loh. Ya kalau males nggak makmur ya Udahlah. udahlah ya, emang layak dan sepantasnya gitu kan. Ya, Tapi ya. ini gue menemui orang-orang yang rajin, bekerja keras, terus dia juga baik, disiplin gitu kan ya. Ya. Tapi ada aja gitu yang membuat uang-uang itu keluar gitu kan ya, yang kayaknya itu logis gitu kan ya. Terus ada aja yang akhirnya ditipu juga, uangnya akhirnya habis gitu kan ya. Nah, di Ya. situ gue melihat bahwa mereka ini tuh kesadaran akan kemakmuran itu tuh masih rendah gitu loh, sehingga mau dikasih uang berapapun itu mereka merasa belum makmur, ya, punya penghasilan berapapun merasa belum makmur, dan akhirnya itu membuat mereka menarik hal-hal buruk lebih banyak lagi gitu loh. So itu kayak jadi antara ayam sama telur ya, yang mana yang harus duluan gitu kan ya. Nah, jadi makanya tadi, ada nggak sih cara yang fun, yang seru, jangan yang serius-serius gitu kan ya, yang bisa meningkatkan kesadaran kemakmuran tadi? Ada Oke. gamenya nggak gitu? Ada. Aku mau share, boleh ya, Coach ya? Mungkin saya share screen lebih jelas Boleh nggak ya? sekali ya. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Coba boleh nggak nih? Kalau boleh di-share ya. Iya, Coba iya, ya. iya. Silakan, silakan, Coba ya. silakan. Ini aku ada jelasnya lagi nanti mungkin dari Instagramnya Bravo, tapi saya kasih yang kayak gini lah. Ini orang-orang ini lagi ngapain nih? Ini orang-orang ini lagi di terapi, tapi terapinya terapi
Mungkin kenal juga coach dengan Dokter Darmawan ini. Ini spesialis kejiwaan, teman-teman ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita lagi main tuh, lihat tuh ada uang-uangnya gitu. Kenapa sih mesti ada uang-uangnya gitu, coach? Karena itu adalah pengalaman nyatanya gitu. Kenapa kita nggak, udahlah pakai kalkulator aja ngitung sendiri atau pakai Excel? Beda, beda Ah, feel-nya. Jadi maka ini ya. harus disimulasikan. Nah, ini contoh activities-nya adalah ini dengan ada uang gitu ya. Teman-teman kalau ngelihat misalnya uang yang kalau uang monopoli gitu kan berasa paling kaya kan kalau dapat wah 500 juta gitu. Gimana tuh? Nggak pernah lihat uang 500 juta tapi minta uang 500 juta. Nah, menarik nih kan? Nggak Ah, pernah lihat uang betul, 1 miliar betul. tapi kok minta 1 miliar. Nanti bingung. Hah? 1 miliar? Iya sih pengen, tapi udah pernah lihat belum? Belum. Nah, jadi nggak dapat feel-nya. Kebayang ya, coach. Ini paling sederhana aja yang kita Ah, lihat di sini adalah dengan main board game ini, lalu kemudian ada uang-uangnya tadi. Uang itu tadi kan hmm. tentang tadi ya, ilmu investasi mah banyak, apapun banyak, tapi tentang feel-nya enggak. Saya pernah ketemu coach lagi main kayak gini. Ini salah satu main di perusahaan, lalu kemudian dia punya banyak uang. Uangnya itu lebih banyak daripada yang main kebetulan ada manajernya juga gitu ya. Yang sorry ada lagi GM, ya GM-nya juga gitu ya. Dan ini anak buahnya. Dan dia begitu dapat banyak uang itu, terus dia bilang gini, aku kaya, kayaknya happy banget dalam kondisi kaya itu gitu kan. Nah sampai orang tuh ada bingung, "Hah, kenapa gitu?" Ternyata tahu nggak, pas aku ngobrol lebih lanjut lagi, staffnya itu ternyata itu orang sales semua coach. Jadi orang sales, terus kemudian ada GM-nya, Ya. ada manajernya, ada dia. Ternyata dia tuh nggak capek target coach. Hmm. Tapi di game itu dia ngerasa banget merasa wah ternyata saya tuh bisa, ternyata tuh saya layak gitu untuk dapat uang-uang ini. Nah, tadi kesadarannya setelah bermain kita Hmm. tanya, gitu. Jadi kesadaran apa nih yang setelah main? Oh, ternyata saya layak kok. Saya bahkan bisa lebih kaya daripada GM saya. Yang kebetulan pada saat itu GM itu uangnya juga sedikit gitu. Tapi Hmm. nanti kita akan bahas nih. Si GM akan bilang apa? Oh iya, nggak apa-apa. Uang itu bukan segalanya, dia bilang gitu. Yang penting bahagia, ya udah karep mula. Ya pokoknya intinya apa yang dia hayati ketika lagi bermain itu yang terjadi juga gitu dalam kesehariannya juga. Terus saya tanya gitu, Hmm. kalau gitu gimana nih? Oh iya, jadi saya jadi lebih yakin sih orang saya mainin dia kalah kok Bapak A itu, kalah kok Bapak itu. Berarti bulan depan ini ya Pak ya bisa capai targetnya ya Pak supaya dapat kaya beneran ya Pak. Mau banget dia bilang kayak gitu. Fakta yang menarik, coach, itu kita main di Desember dan tutup buku Desember orang ini capai target. Saya nggak tahu, ini bukan ngomongin tentang mainnya ya. Saya nggak tahu apakah dari permainan atau dari atasan yang ngelihat bahwa ini orang ini bisa dipencet ya kan. Ternyata dia tuh sebenarnya mampu cuman Hmm. quote unquote agak terpendam ya dan sebagainya whatsoever. Ternyata Hmm. di akhir Desember itu saya cek kalau nggak salah Coach Aris sudah pernah ketemu dengan orang-orang itu di Surabaya Coach bulan Januari. Nah, Ya. itu Oh, leader-leadernya Coach ya kan udah pernah ketemu. Nah, itu salah satunya mereka-mereka itu Coach. oke. Itu. Jadi Oh, dengan I benar-benar see. menyentuh Oke. dengan menyentuh yang paling sederhana tadi kita ngomong tentang uang ya Coach ya. Ngelihat itu beda. Nanti bisa kelihatan kok teman-teman pasti bagiin, kamu dapatnya sebulannya tuh 2.300, 2.300 kok kecil ya. Kok ada temanku yang dapatnya 5.000, ada rasa Hmm. perbandingan. Ya kayak gitu-gitu coach. Gitu. Ada lagi orang-orang coach di sini aku sering banget ketemu senang lihat orang susah, susah lihat orang seneng coach. Gitu. Karena lewat ketemu juga yang kayak eh, apa tadi namanya ular tangga ya kan ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan. Oh ternyata dia masuk terjebak ini. Oh dia malah girang. Syukurin masuk ya, syukurin. Ya ternyata ujung-ujungnya malah dia sendiri juga yang masuk gitu kan. Nah ini menarik karena aktivitas ini kita bilangnya bukan game coach, tapi lebih kepada kita ngomongnya tentang life simulation karena kita akan mensimulasikan kehidupan gitu ya. Lalu kemudian kita lihat nih apa yang terjadi gitu. Gimana Hmm. sih rasanya kalau kita jadi orang paling kaya satu satu meja? Belum pernah nih misalnya ya kan? Ya kita simulasikan. Gimana nih caranya apa perasaannya apa sih rasanya jadi orang paling miskin satu meja? Wow, simulasikan sekalian gitu kan. Apa jadinya nih kalau misalnya kita orang ini istilahnya ini dalam permainan ini kita bisa saling berbagi, saling juga ini. Tadi kalau dilihat ini dari permainan yang ada videonya di sini ada ibunya ini suami istri, coach. Jadi suami istri main gitu kan. Nah, dia juga jadi lihat oh pantesan ya keputusan-keputusan kayak gini berdampak juga ya dalam kehidupan kita ya sehari-hari.
sampai dibilang ini, aduh main kayak gini malah tahu dosa-dosanya nih coach, kata gitu. Nah nggak tahu dosa apa, saya nggak tahu dosa apa yang ini beneran nggak tahu dosa apa. Biar mereka yang tahu sendiri. Enggak, aku tuh cuma begini doang. Enggak, aku cuma gini doang. Aduh, kamu tuh semakin main tuh semakin kelihatan dosanya gitu. Lucunya gitu, ngomongnya gitu. Jadi lewat bermain malah jadi kelihatan gitu personalitinya, ngobrolnya gitu coach. Ini salah satu contoh yang Oh, secara visual kita bisa lihat. Kalau teman-teman mau lihat silakan kunjungi juga Instagramnya Bravo Sinergi Solusi, bisa lihat sih di situ. Gitu coach. wow. Oke, amazing ya. Keren ya, dari permainan begini orang jadi bisa tahu dan meningkatkan, bisa tahu problem-problemnya apa selama ini, terutama dalam keuangan ya. Ini Hmm, betul-betul fokus ke area kemakmuran keuangan ya, berarti ya, kalau melihat betul dunia betul. ini ya. Dan Betul, orang tapi jadi nggak lebih cuman tahu. keuangan aja, coach. Nggak cuman keuangan aja, karena nanti kita akan mulai itu dengan dream, coach. Di mana itu juga punya energi, coach. Jadi artinya ada tujuan tertentu yang mau kita capai itu nggak cuman melihat uang, tapi juga melihat Hmm. tentang kekayaan, gitu. Hmm. Wow. Wow, menarik banget gitu kan ya. Oke, nah teman-teman, siapa yang dapat pemahaman baru, kesadaran baru dari webinar malam ini ya? Ntar, saya mau cek dulu, ini apakah di kolom chat di live YouTube ada ini enggak ya? Lupa tadi kita ini live YouTube loh. Ada, oh enggak, aman-aman. Oke, nah, so teman-teman balik lagi. So, Coach Julius, Yes, apakah permainan ini bisa diikuti oleh orang awam? bisa banget, bisa banget. Bahkan Nah, eh, kita main sama teman-teman remaja. Jadi anak-anak remaja. oh, Jadi kita pakai buat anak-anak remaja juga. Kenapa? Karena hmm, kalau bayangin kesadaran ketika sebelum ditanya kamu mimpinya apa, mau kadang-kadang kan itu baru kelihatan. Oh, saya maunya 1 M gitu kan. Udah pernah lihat duit 1 M belum? Nah, itu kesadaran. Jadi kita bukan financial literacy ya coach ya, bukan. Jadi kita bukan untuk melek finansialnya, bukan. Tapi tentang kesadarannya. Beda nih teman-teman hmm, ya. Kalau misalnya ngomongin tentang itu bisa belajar di mana? Oh, YouTube banyak. YouTube banyak hmm, tentang yang namanya literasi. Buku banyak, bahkan kursus-kursusnya, termasuk kursus-kursus influencer, kursus-kursus yang hmm, belajar hmm, sehat apa hmm. segala macam itu ada. Tapi kalau kesadaran rasa-rasanya jarang, coach. Bukan nggak ada, tapi jarang banget. Gitu. Iya, iya, iya. So, jadi yang mau dibangun dari permainan ini adalah financial awareness-nya ya, atau prosperity Nah, awareness-nya ya. lebih tepatnya prosperity awareness karena kekayaan itu nggak cuma sekedar dari uang. Kalau tadi kita cuma lihatnya dari uang ya coach ya. Tapi di situ Hmm. ada gini, ada kehidupan, ada pilihan-pilihan di mana mereka diminta untuk boleh nih ya coach ya, boleh menikah. Boleh juga menikahnya itu coach, lucunya di permainan itu boleh sama cewek atau sama cowok gitu ya. Terus kemudian setelah lihat jodohnya coach, setelah dibuka itu ada kartu jodoh gitu ya. Setelah dibuka dia bisa baca dan boleh menentukan mau apa enggak sama orang ini. Karena ada Oh. kartu-kartu tertentu yang jodohnya itu misalnya begini, gajinya besar, tapi kamu jarang jarang ditemui karena orangnya sibuk. Mau nggak? Gitu. Ada yang bilang, oh nggak apa-apa lah. Yang penting kan gajinya besar kayak gitu. Ada lagi yang gajinya juga kecil, pengeluarannya juga banyak sehingga nol gitu. Ya nol Hmm. gitu pendapatan bulanannya. Tapi kalau dibilang gini, mau nggak kayak gitu? Mau. Kenapa? Karena ada tulisan energi. Itu saya masih ingat. Itu profilnya adalah personal trainer. Coach. Jadi Hmm. nggak menikah sama personal trainer. Jadi energinya gede banget. Sementara kita kalau mau capai mimpi kita itu perlu energi. Jadi dia bilang, oh iya nggak apa-apa. Duit saya udah banyak. Saya sebagai istri, kebetulan cewek ya. Saya sebagai istri yang membiayai. Biar suami itu yang tenaganya banyak yang mendukung. Gitu. Ada yang gitu juga. Jadi jadi ternyata pemilihan-pemilihan itu kita baru bisa lihat prosperity itu nggak cuma tentang finansial aja, tapi ngomongin juga pilihan-pilihan hidup kita, coach. Jadi more than just Wow. money. Itu bukan cuman kalau kayak gitu Ya, main apa? ya. Monopoli lah. Kalau misalnya finansial main monopoli oke. Tapi kalau ngomongin tentang prosperity, saya rasa main yang ini oke, coach gitu. Karena dapat dapat Wow. dapat aspek itunya gitu. Jadi kita bisa juga latihan untuk membuat keputusan Banget. Itu tujuannya. sebelum sebelum kita membuat keputusan yang benar di dalam kehidupan. Kita Yes. latihan untuk membuat sebuah keputusan, terutama terkait dengan prosperity ya, terkait dengan kemakmuran dari sini gitu ya. Yes, betul. Oke, wow, keren banget. So,
Boleh dong kasih spill bocoran. Kapan ini gamenya ini boleh dimainkan oleh orang Oleh umum? Nah, terus gimana sih caranya kalau mau main kayak gini supaya dapat kesadaran kemakmuran? Oke, jadi benar ya. Tadi kita punya simulation. Kita nggak cuma menyebut ini sebagai game, coach, tapi Mm-mm. simulation alias live simulation. Jadi Ya, teman-teman akan dipandu selama 2 jam minimal gitu ya untuk lakukan simulasi kehidupan. Kurang lebih 40 tahun hidup kita pack dalam 2 tahun. Nah, menarik nggak tuh? 40 tahun hidup dipadatkan dalam waktu 2 jam gitu. Jadi artinya apa? Mendadak kita jadi kelihatan banget pola-polanya. Keputusan apa yang saya ambil ya? Mau ambil ini atau mau ambil itu? Mau ambil ini atau mau ambil itu? Kayak gitu, itu langsung kelihatan banget karena di pack gitu kan. Dan kapan itu bisa kita adakan? Kita adakan bahkan bukan cuma 2 jam ya teman-teman ya. Jadi kita punya satu workshop di mana teman-teman punya kesempatan untuk main simulasinya itu 2 kali. Jadi biasanya orang-orang cuma main sekali baru dapat kesadaran pertama. Tapi belum sampai level ke oh iya apa yang mau saya lakukan lebih baik lagi ya. Nah, teman-teman akan dapat kesempatan 2 kali, yaitu pertama dan akhir. Kita pengen lihat juga nih perkembangannya kayak gimana. Di tengah-tengahnya apa? Di tengah-tengahnya kita akan lakukan grup coaching. Nah, grup coaching itu apa artinya? Teman-teman akan dapat nggak cuma sekedar main, tapi membahas. Kemarin tuh ada yang kayak gini. Mereka ada yang jatuh di kotak di mana mereka punya anak. Nah, punya anak itu katanya banyak anak, banyak rezeki. Yes, betul. Dapat sisi finansialnya besar. Ada uang gitu. Benar-benar dapat uang. Tapi energinya habis. Tahu nggak? Ada satu orang peserta yang bilang gini, ini saya anak udah banyak. Boleh nggak sih dibuang? Ada nggak sih yang mau punya anak nih? Saya punya anak 2 nih. Mau ambil deh anak saya 1. Menarik nggak? Gitu ya. Walaupun kesannya bercanda ya. Kan tadi katanya otak yang sama untuk main adalah otak yang sama buat kehidupan. Untungnya nggak ada pasangannya ya. Kalau ada pasangan denger kan kesannya, kok sakit hati. Kenapa kalau anakku dibuang-buang gitu kan? Wah itu PR. Nanti tuh saatnya Coach Aris terapi ya. Nah tapi itu yang kita bisa lihat. Itu yang bisa kita lihat. Jadi teman-teman ini acaranya setengah hari. Itu bakal kesempatan main 2 kali. Jadi bukan cuma sekali doang. Jadi benar-benar dapat kesadarannya pas gitu kan. Lalu kemudian di tengah-tengahnya ada grup coaching, grup terapi gitu istilahnya ya. Kita akan ngobrol. Kita cuma tempat sangat terbatas, kita cuma ada 4 board ya, 4 papan, cuma ada 4 papan di tanggal 7 Maret. Satu papan itu maksimal 5 orang, coach. Jadi kita cuma punya Hmm. maksimal 20. Saya bahkan menyarankan maksimal tuh 16, alias satu papan tuh berempat supaya dapat banget nih apa namanya pembelajaran dengan kencang gitu ya. Oke, itu sih coach. Dan ini adalah activity yang sudah global ya. Artinya board game ini bukan kami yang ciptakan, bukan saya, bukan coach Aris gitu ya. Saya pun juga belajar. Saya pun juga belajar gitu ya dari teman saya yang coach juga dan sudah pakai ini di berbagai event juga. Kami juga pakai juga ini untuk berbagai event. Ada yang buat anak-anak, ada yang buat pekerja sosial, ada yang punya dibuat di corporate. Kita pakai itu juga gitu. Ini nama gamenya. Teman-teman nanti boleh cek juga atau nama board game namanya Wealth Enjoy. Wealth Enjoy. Gitu, Coach. Namanya Wealth Enjoy. Nanti boleh googling ya kalau mau lihat kayak gitu. Cuman kalau di sini ini apa trikinya? Trikinya adalah board game ini tidak dijual tanda kutip bebas di Indonesia karena ini mesti diimpor. Saya sendiri bawa langsung dari China, teman-teman. Gitu. Saya sendiri bawa langsung dari China gitu. Jadi ini sangat terbatas lalu kemudian ya aksesnya dari orang-orang yang punya board game ya tentunya. Yang kedua, walaupun punya board game-nya, apakah punya kesadaran yang sama? Belum tentu. Nah, jadi kebetulan saya dapat privilege juga. Ini akan diadakan bareng sama Coach Aris Sandi. Jadi Coach Aris akan ada di sana untuk ngecek juga nih kita punya kesadaran gitu ya. Saya akan berperan sebagai coach untuk game masternya. Coach Aris Sandi akan bantu kita untuk bisa lihat nih pola-pola pikir apa nih yang selaras atau enggak nih dengan ya tadi yang apa yang kita mau, apa yang kita impikan gitu. Gitu Coach Aris. Thank you, back to you Coach Aris. Tanggal 7 Maret, tanggal 7 Maret. Oke, teman-teman yang mau ikutan yang di Jakarta, yang di Bali juga boleh ikutan ya, gitu. Tapi Yes, dengan catatan kuotanya memang terbatas, teman-teman, karena memang papannya itu nggak banyak ya. benar. Jadi nanti acaranya akan di Jakarta di mana, Coach Juli? Boleh di Di Jambuluwuk, spill di Jambuluwuk. Jambuluwuk, jalan. Tamrin, jam 9 sampai jam 16.
Jam 9 sampai jam 16. Nanti saya drop ininya ya, drop posternya juga kali ya. Saya boleh kasih lihat ya. Nanti saya kirimkan. Nanti rekan-rekan boleh lihat di kolom chat atau nanti kita drop di ini ya, di drop di WA group ya, Coach ya. Kayak gitu. Ya. Nah, itu dia. Kita ngomongin tentang prosperity awareness ya, bukan properti ya, bukan property awareness. Kita prosperity awareness barengan gitu ya, barengan. Lalu kemudian ini akan ada di Jambuluwuk, di Tamrin, teman-teman. Ini aksesnya gampang banget dari MRT, itu dekat banget. Itu dekat banget belakangnya Hotel Pullman. Kalau tahu Pullman Bundaran HI, nah itu belakangnya ada Jambuluwuk Hotel, gitu ya. Sudah termasuk makan ataupun kalau mau disimpan sebagai buka puasa juga kami menyediakan bawa pulang aja karena kami udah siapin udah kalau yang mau makan makan tapi kalau ada yang ternyata berbuka puasa ya nggak apa-apa. Kita sudah adakan ini adalah yang kedua coach sebenarnya. Minggu lalu kita sudah pernah adakan ini juga tapi untuk kalangan terbatas. Nah, kalau ini kita buka coach. Kebetulan mohon maaf bukannya gaya-gayaan tapi memang karena board game-nya cuma ada 4 dan setiap main itu ada coach-nya. Tadi yang katanya Coach Aris ada spy gitu ya. Tapi ternyata itu bukan spy ya, tapi itu fasilitator maksudnya ya. Fasilitatornya akan pandu teman-teman untuk bermain itu. Gitu Coach Aris. Thank you. Back to you Coach. Oke, thank you. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke, nanti bisa kontak Coach Julius ya. Nah, teman-teman, kita harus akhiri webinar malam ini. Silakan ditulis apa kesadaran yang teman-teman dapat dari webinar malam ini. Dan ingat, yang tadi tugasnya yang udah tergabung di grup WA, grup SKRB, grup Ford Nusantara ya. Dari permainan yang tadi Coach Julius ajak main, apa kesadaran yang teman-teman dapatkan tentang pribadi Anda? Ya, ternyata nah silakan dilanjut, sampaikan di grup. Coach Julius, thank you sudah menginspirasi malam ini dengan permainan yang heboh, yang seru, dan pastinya kita akan main-main lagi yang lebih seru, terutama main-main untuk meningkatkan kesadaran kemakmuran, ya. Dan ini bukan sembarang main, karena permainannya aja udah sangat-sangat meningkatkan kesadaran kemakmuran. Nanti belum lagi kita akan punya sesi coaching juga ya untuk teman-teman. Dan ini kelasnya sangat-sangat kecil kelasnya ya teman-teman ya gitu. So thank you very much Coach Julius. Thank Kita you nanti Coach ketemu di Aris. sesi berikutnya. Kita ketemu di topik-topik berikutnya ya teman-teman ya. See you. Terima kasih. See you. Bye-bye. Terima kasih, Bye. Coach.